Halo teman-teman, kembali lagi ketemu sama aku Merisa dari Miresal Art and Fashion Course. Oke, kemarin kita udah sharing tentang 3D Fashion. Nah, kali ini kita akan spesifik membahas tentang peluang bisnis dan juga peluang usaha yang bisa kalian ambil kalau kalian menguasai 3D Fashion and Animation ini gitu. Jadi mulai dari kemarin waktu kita udah sharing tentang apa sih 3D Fashion itu ya. 3D Fashion itu adalah program yang disediakan oleh Miresal untuk memfasilitasi kita memahami tentang bagaimana kita bisa membuat animasi 3 dimensi yang kalau di Miresal khususnya ke arah fashion, tapi sebetulnya tidak hanya ke arah fashion saja. Ini juga bisa mengarah kepada banyak bidang di luar fashion sebetulnya gitu. Nah, kalau di Miresal kita akan mempelajari 3D Fashion itu mulai dari layout, kemudian setting, kemudian kita bisa pembuatan avatar, kemudian kita juga bisa sewingnya, kemudian drafting, sehingga bisa menghasilkan sebuah animasi 3 dimensi yang terlihat real gitu. Tapi nggak cuma lulu di bidang fashion loh, kita juga bisa masuk ke bidang-bidang lain di luar fashion yang kali ini akan kita bahas. Apa sih peluang-peluang yang bisa kita ambil kalau kita menguasai 3D Fashion and Animation itu tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, peluang bisnis 3D Fashion and Animation ini ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentunya ke arah fashion, yang kedua ke arah bidang-bidang lain di luar fashion. Jadi bidang-bidang umum yang mungkin sering kita lihat di sehari-hari. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu peluang bisnis di bidang fashion. Nah, kalau kita melihat 3D fashion atau animasi fashion, tentu ada banyak pihak yang membutuhkan itu. Yang pertama, kita lihat dari penyedia atau produsen seperti pabrik, garment, konveksi, ataupun desainer. Mereka tentu membutuhkan ini. Butuhnya di mana sih gitu ya. Misalnya nih, dari pembuatan sampel, dari pembuatan polanya, pattern draftingnya, dari bagaimana kita bisa melihat bagaimana looks-nya itu, koleksinya, bahkan sampai ke fashion show-nya. Jadi dibutuhkan begitu banyak di dalam dunia fashion ini untuk bisa mengenali looks akhir dari apa yang kita harapkan tadi. Jadi kita sebagai orang yang memiliki skill di bidang animasi itu akan membantu kalau kita bisa menjadikan ini menjadi sebuah usaha. Kita bisa menyediakan layanan itu loh kepada mereka, pada produsen-produsen gitu. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan di sini yang bisa kita jadikan peluang usaha? Sebagai contohnya, kalau kita sebagai pemilik usaha di bidang bridal and couture, teman-teman khususnya desainer ya yang memang usahanya di bidang bridal and couture pasti tahu ya, kalau kita ketemu klien ataupun kita ketemu vendor gitu ya, kita akan menjelaskan tentang desain yang kita harapkan itu biasanya nggak mungkin seperti yang mereka inginkan secara real. Kenapa? Karena untuk proses pembuatan sebuah baju saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena desainnya yang kompleks, teknik jahitnya yang kompleks, kemudian juga detailnya yang begitu banyak. Nah, tentunya untuk pembuatan sebuah baju itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita ketemu klien, dia kepengen bikin model begini ya, sebuah desain yang dia inginkan, yang diharapkan, kemudian mau dikombinasikan atau mungkin mau dikembangkan dari situ. Nah, tentunya kita nggak mungkin membuat itu secara langsung kan, karena membutuhkan waktu dan juga tenaga dan juga biaya yang cukup banyak. Sehingga untuk mempermudah kita bekerja, kita bisa menunjukkan sampel hasilnya yang mereka inginkan tadi. Jadi desain yang mereka inginkan itu bisa kita tunjukkan ke dalam sebuah sampel yang bisa kita buat melalui animasi ini. Sehingga bisa membuat kita sebagai desainer itu akan lebih mudah dari segi tenaga dan juga biaya untuk menunjukkan hasil jadi apa yang ingin kita tunjukkan itu kepada klien ataupun vendor. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat peluang yang bisa kita ambil di luar bidang fashion atau bidang umum. Akan aku kasih sebuah contoh. Misalnya kita adalah pemilik sebuah usaha di bidang event organizer ataupun decoration. Nah,
ini kita kan berurusan dengan banyak event ya, dimana event itu membutuhkan misalnya panggung, membutuhkan alur, membutuhkan sebuah konsep, dimana di situ saat kita akan menjelaskan itu kepada rekan kita, vendor-vendor lain ataupun kepada calon klien kita, pastinya kita akan membutuhkan penjelasan yang cukup gamblang terhadap apa yang mau kita tawarkan. Nah, kalau kita bisa menunjukkan itu secara real dalam bentuk animation, jadi kita bisa menunjukkan itu secara dalam tanda kutip sih hampir seperti nyata gitu, tidak hanya di bayangan kita ataupun gambar 2 dimensi. Karena kalau dari pengalaman yang kami sering lihat di dalam event-event ya, misalnya event fashion show ataupun event, mungkin kalau event organizer bisa masuk ke wedding ataupun entertainment. Nah, di situ kalau kita menunjukkan hanya dalam bentuk 2 dimensi, kadangkala apa yang terjadi di lapangan dan juga yang kita sudah rencanakan itu ada sedikit perbedaan di situ. Itu karena kita tidak bisa membayangkan secara real bagaimana nanti proses event itu akan berjalan sesuai dengan alur dan juga konsep yang sudah kita siapkan. Kemudian ini juga akan mempermudah kita saat kita bekerja secara jarak jauh. Jadi seringkali kita sebagai event organizer ataupun decoration memiliki klien yang tidak hanya ada di kota yang sama dengan kita ataupun kita terkendala jarak, terkendala mungkin kalau saat ini pandemi kadang-kadang mungkin ada yang maunya hanya ketemu secara online. Nah, di sini kita akan mempermudah cara kerja kita juga karena kita bisa menunjukkan itu dengan lebih jelas melalui video gitu. Karena kalau kita jarak jauh sekarang ya, kerja itu mungkin akan lebih gampang kalau dibantu oleh teknologi daripada zaman dulu ya. Dulu belum ada teknologi, kalau kita ketemu klien jarak jauh kadang-kadang kliennya akhirnya mungkin kesulitan untuk memahami apa maksudnya kita gitu. Nah, tapi dari sini kita bisa menunjukkan itu dalam bentuk video penjelasan sehingga mereka bisa membayangkan, oh nanti hasil akhirnya akan seperti ini, seperti itu. Poin selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah berapa sih modal yang kita butuhkan untuk memulai usaha di bidang 3D fashion and animation ini gitu. Mungkin teman-teman berpikir kalau modalnya cukup besar gitu ya. Nah, ternyata modal yang kita butuhkan tuh hanya 2, yaitu skill dan juga komputer. Wow, skill itu adalah kemampuan kita untuk bisa menguasai software dan juga bagaimana menjalankannya secara benar, tepat, dan juga tentunya kita harus memahami. Misalnya kita masuk ke fashion, tentu kita harus mengerti tentang fashion. Kita masuk ke entertainment, masuk ke organizer, tentu kita harus memahami tentang organizer ataupun entertainment tersebut. Nah, khususnya kalau skill di bidang fashion, teman-teman bisa belajar di Miracle. Di Miracle ada program khusus 3D Fashion and Animation ini yang harganya hanya mulai dari 4,99 juta rupiah saja. Kemudian yang kedua, teman-teman membutuhkan komputer dengan spek yang memadai. Apa sih spek yang memadai untuk komputer di bidang animation ini? Ya, kita membutuhkan Intel Core i5 dan juga VGA yang memadai di situ. Berapa harganya? Ini tidak ada patokan harga, tapi biasanya untuk kualitas yang bagus supaya program ini bisa dijalankan dengan baik, mungkin harganya kisaran 10 jutaan. Bisa ke atas, bisa kurang gitu ya, tergantung dari speknya, tergantung dari teman-teman beli di mana. Jadi apakah modalnya cukup besar? Ternyata modalnya tidak terlalu besar ya. Kalau kita menguasai ini, bayangkan saja kalau kita bandingkan itu dengan kita membuat koleksi, membuat fashion show secara real yang membutuhkan dana ratusan juta rupiah ke atas bahkan gitu. Jadi kalau aku bilang ke atas bisa sampai miliar loh. Itu bisa dan banyak terjadi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan harganya tentu sangat jauh sekali untuk modalnya. Nah, poin selanjutnya yang teman-teman perlu tahu juga adalah income yang bisa kalian dapatkan dari kalian menguasai 3D fashion and animation ini. Tentu ini adalah hal yang sangat menarik yang mungkin tidak banyak orang yang tahu berapa sih income bisa didapatkan kalau kita menguasai skill ini gitu.
Jadi kalau kita ngomong tadi ya proyek-proyek ya, itu aku sebut itu sebagai proyek karena dalam sekali kita membuat sebuah misalnya kita membuat koleksi atau kita membuat sebuah fashion show gitu ya secara digital, itu namanya adalah sebuah proyek digital. Nah, di proyek digital ini harganya tentu bervariasi. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat sebuah proyek, misalnya nih proyek untuk pembuatan fashion show sebuah brand gitu ya, tentu kan dari pembuatan koleksinya, kemudian bagaimana alurnya jalan fashion show-nya, bagaimana pembuatan desain dari lokasinya, backdropnya bagaimana, dekorasinya bagaimana, sampai model itu bisa berjalan memperagakan baju. Nah, tentunya sebuah proyek ini akan dihargai dengan cukup baik. Kenapa? Kenapa kita ngomong seperti itu? Analoginya, kalau kita membuat sebuah fashion show saja membutuhkan dana ratusan juta, bahkan sampai lebih di atas itu. Nah, kalau teman-teman membuat secara digital sebuah proyek, tentunya bisa di atas 5-10 juta rupiah loh. Tentunya. Kenapa? Karena effort yang kita keluarkan untuk membuat sebuah event fashion show secara digital ini juga cukup banyak. Skillnya juga tidak semua orang bisa kuasai, ya. Kemudian juga tidak semua orang memiliki spek komputer yang memadai. Nah, kalau kita bisa masuk ke dalam project yang seperti ini, di mana tidak banyak orang yang bisa menguasai atau menyediakan, ini pastinya kita akan bisa menghargai dia dengan lebih tinggi, seperti itu. Ini istilahnya adalah niche market, ya. Jadi di niche market ini adalah bidang yang dibutuhkan oleh banyak orang, namun tidak banyak orang yang bisa menyediakan. Nah, tentu peluang bisnis yang sangat bagus buat kita semua untuk kita bisa masuk ke dalam bidang ini dan kita bisa kembangkan itu. Nggak melulu hanya ke fashion, nggak melulu hanya ke event organizer, bisa juga kita masuk ke animasi, bisa juga kita masuk ke perfilman, kita bisa masuk ke hal-hal yang lain di luar yang memang berhubungan dengan kebutuhan teknologi ini. Nah, itu bisa kita masukkan di sana. Jadi berapa income yang kita bisa dapatkan itu sangat relatif, tergantung dari kompleksnya project yang kita terima. Namun sebuah project itu tentunya menghasilkan income yang cukup tinggi. Seperti saya dibilang, satu project paling enggak 5-10 juta rupiah pasti kita bisa terima dalam sebuah project. Nah, kalau kita pengen BEP aja, kita bisa, kalau dari hitungan tadi ya, dari kita belajar sama kita punya komputernya, kita punya modalnya, hanya 2-3 project saja kita bisa sudah balik modal gitu. Terus yang kelanjutannya itu bisa menjadi keuntungan buat kita dan kita sudah tidak perlu mengeluarkan modal lagi, yang modalnya mungkin hanya operasional saja. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau bisnis ini sebetulnya menghasilkan income yang cukup baik ke depannya. Namun yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus menguasai dulu skillnya dan juga mengerti bagaimana cara kerjanya dan bagaimana kita bisa membuka peluang selebar-lebarnya untuk bisa menjadikan ini menjadi bisnis yang potensi dan kita bisa masuk ke banyak aspek di luar sana gitu. Jadi teman-teman tidak boleh berhenti hanya berpikir kalau 3D fashion hanya untuk fashion. Tidak. 3D fashion dan animation itu sangat luas. Kalau tadi saya kasih contoh event organizer ataupun decoration, tidak hanya itu teman-teman. Di luar sana sebenarnya banyak bidang-bidang yang bisa kita masuki, karena 3D fashion and animation ini sebenarnya adalah terobosan baru yang dibutuhkan oleh banyak orang dan sangat dibutuhkan di zaman saat ini. Gitu. Kita masuk ke revolusi 5.0, di mana semuanya itu kita membutuhkan teknologi di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau untuk bisa menciptakan peluang usaha baru dan juga dibutuhkan oleh banyak orang, maka ini adalah peluang usaha yang sangat baik gitu. Jadi jangan ragu, teman-teman pengen belajar bisa belajar di Miresel, dapatkan harga spesial khusus di bulan ini dari 8 juta rupiah, diskon menjadi 4,99 juta rupiah, dan teman-teman sudah mendapatkan softwarenya secara free. Oke? Kalau gitu kita tunggu teman-teman untuk bergabung dengan kami. Jangan lupa subscribe YouTube Miresel dan juga follow semua sosial media kami untuk info-info lebih lengkap dan juga info-info terbaru seputar fashion dan perkembangan teknologi. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye.